Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor Bab 4771-4780. Kota Zentian, Bintang. Dengan Star-Lord sebagai pemimpin, penyelidikan dimulai. Seiring semakin banyaknya binatang pemusnah bermunculan, dan beberapa roh pemusnah berkeliaran di kota, aura pemusnahan di kota menjadi sangat kuat. Seiring berjalannya waktu, banyak orang secara bertahap akan kehilangan daya tahannya. Secara khusus, tampaknya ada beberapa kesepakatan antara beberapa orang kuat di dimensi surga. Oleh karena itu, para jenius dan orang-orang kuat dari semua dimensi utama berkumpul ke arah kuil bintang. Sang Dewa Bintang bahkan berteriak memanggil makhluk-makhluk di kota itu untuk datang ke kuil bintang untuk bertemu. Luo Xiu, yang sedang berlatih menyendiri, juga mendengarnya dan tak kuasa menahan diri untuk membuka matanya dengan bingung. Apakah penguasa bintang begitu baik dan bersedia melindungi semua makhluk di kota? Tepat saat Luo Xiu kebingungan, sebuah suara bergema di kota. Makhluk dari alam abadi berteriak, "Tuan penguasa bintang, maukah Anda mengizinkan kami memasuki kuil bintang?" Namun sang penguasa bintang tak perlu menjawab. Seorang pria kuat dari dimensi dewa leluhur berkata dengan dingin, "Hanya dimensi tempat Tuhan tertinggi muncul yang diizinkan memasuki kuil bintang. Dan tidak ada makhluk hidup lain yang diizinkan. Jangan sampai Luo Xiu ikut campur." "Mengapa?" Seseorang berteriak dengan marah. "Kamu berurusan dengan Luo Xiu, mengapa kamu tidak membiarkan kami hidup?" Tidak semua dimensi memiliki Tuhan yang Maha Esa. Di banyak dunia dimensi, tidak ada orang yang sangat berkuasa yang memegang kendali. Di dimensi surga, mereka dianggap sebagai makhluk yang lemah. Dapat dikatakan bahwa tidak mudah bagi makhluk di dimensi lemah ini untuk berkultivasi hingga ke tingkat di atas alam abadi, dan membutuhkan usaha yang sangat besar. Jika dia meninggal di sini seperti ini, kerugiannya akan sangat besar. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mendapat balasan. Benar sekali, ada banyak alam kosong di dimensi kita yang lemah. Hari ini kalian mencoba membunuh kami. Jika kami, dimensi yang lemah, bersatu, kami juga akan melawan kalian. Dengarkan kata-kata ini. Orang-orang kuat di dimensi dewa leluhur, dimensi iblis leluhur, dan dimensi roh leluhur sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan sudut mata beberapa orang memancarkan jejak penghinaan. Kalaupun banyak alam yang kosong, apa gunanya? Dimensi tanpa yang maha tinggi hanyalah sampah. Sebanyak apapun jumlahnya, tetap saja banyak sampah. Intinya, tidak ada perbedaan. Dari zaman kuno hingga sekarang, dimensi atas tidak memperlakukan dimensi lemah tersebut sebagai makhluk yang setingkat. Orang dilahirkan dengan status tinggi atau rendah. Hal yang sama berlaku untuk makhluk-makhluk di dimensi surga. "Diam. Kalau berani ribut lagi, aku bunuh kamu sekarang juga," cibir seorang pria kuat dari dimensi iblis leluhur. "Bajingan. Itu keterlaluan," seseorang meraung. Namun sebelum suaranya sempat jatuh, cahaya pedang yang mengerikan langsung menyambarnya. "Ambil tindakan." Dia adalah seorang pria kuat di tingkat ketujuh alam Fukong dari dimensi iblis leluhur. Dengan pedang dari udara, dia langsung membunuh pria kuat yang lemah dari dimensi yang lebih kecil. Seorang lelaki dari alam abadi meninggal di kota itu. Dalam sekejap, seekor binatang pemusnah dengan level yang sama muncul. Hanya saja tidak ada yang menganggapnya serius. Binatang pemusnah ada di mana-mana di kota sekarang. Jumlahnya lebih banyak dan berkurang satu, sungguh tidak masuk akal. Pada saat yang sama, juga karena efek jera dari serangan pedang ini, hal itu juga membuat makhluk-makhluk lemah di dimensi yang lebih kecil itu langsung terdiam, dan tidak ada seorang pun yang berani berteriak keras lagi. Banyak makhluk yang ketakutan, cemas, marah, putus asa. Bagi orang-orang kuat di dimensi atas, jika ingin membunuh Luo Xiu, sulit membunuhnya karena Luo Xiu tersembunyi dengan baik. Namun makhluk-makhluk lemah dan berdimensi kecil ini semuanya ada di permukaan, dan membunuh mereka mudah dan tanpa usaha apapun. Realitanya sungguh tidak berdaya. Namun, pada akhirnya, mengapa mereka, orang-orang kuat dari dimensi lemah, bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Bukankah karena mereka haus akan kesempatan tertinggi, dan itulah mengapa mereka datang ke kota Zentian? Jika mereka tidak datang, mereka tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Sejujurnya, itu masih disebabkan oleh keserakahan. Meskipun Luo Xiu tidak keluar, indranya selalu mengembara keluar, dan dia secara alami merasakan kejadian yang baru saja terjadi. Orang-orang kuat di dimensi atas memang sangat mendominasi di dunia kehidupan dan kematian, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk mendominasi.
Untuk makhluk yang lemah dan berdimensi kecil, Luo Xiu tidak merasa ada yang perlu dikasihani. Seperti yang dia pahami sejak awal, dunia kehidupan dan kematian itu sendiri adalah tempat di mana Gu dibesarkan. Setiap makhluk yang datang ke sini untuk nongkrong, entah kamu membunuh seseorang, atau seseorang membunuhmu, tak seorang pun yang tak bersalah. Di dunia kehidupan dan kematian, tak seorang pun yang tak bersalah. Jadi jika Anda ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa menjadi kuat. Saya sudah menemukan jawabannya. Keyakinan Luo Xiu semakin kuat. Ia sudah tahu bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih penting daripada menjadi lebih kuat. Hanya ketika kamu begitu kuat sehingga tak seorang pun dapat membunuhku, dan tak seorang pun berani membunuhku, barulah kamu dapat benar-benar bebas dan menjalani kehidupan bahagia. Tutup matamu. Saat Luo Xiu terus berlatih, jiwa dan tekadnya menjadi semakin kuat, dan alam kultivasinya yang terus membaik terus dikonsolidasi dan distabilkan dengan sublimasi hati Taoisnya. Pintu rahasia tubuh fisiknya juga bergerak menuju tingkat ke-6 dengan lancar. Rune-rune bakat yang ia rasakan menyatu menjadi satu. Pada saat ini, bentuk rune terus berevolusi dan berubah, terkadang berubah menjadi berbagai senjata, dan terkadang berevolusi menjadi berbagai senjata sihir. Inilah saatnya ia memahami rahasia seni bela diri primitif. Dalam persepsi asli dunia, termasuk Ren Wu, Wu Lao dan yang lain dari garis keturunan seni bela diri asli, mereka semua percaya bahwa awal dari rahasia seni bela diri asli adalah rahasia alam tanpa awal. Namun, Luo Xiu menyadari rahasia seni bela diri asli sebelum ia mencapai alam tanpa awal. Tak diragukan lagi, itulah rahasia seni bela diri asli, sebuah rahasia yang lebih mendasar. Atas dasar ini, dengan setiap peningkatan dan terobosan dalam bidang Luo Xiu, pemahamannya terhadap rahasia seni bela diri asli menjadi lebih stabil daripada orang lain, dan fondasinya lebih kokoh. Ledakan. Diiringi gemuruh yang bergetar menjalar ke sekujur tubuh. Mata Luo Xiu tiba-tiba terbuka, seolah-olah ada 333 bintang yang bersinar terang di tubuhnya. Tingkat ke-6 tempering telah selesai. Setelah mencapai titik ini dalam kultivasi, setiap sesi tempering berikutnya akan lebih sulit dan menghabiskan lebih banyak energi. Luo Xiu mengumpulkan persepsinya dan menyelidiki situasi di luar. Aura para pria kuat berkumpul ke arah kuil bintang. Di antara mereka terdapat beberapa pria kuat dari alam abadi dari berbagai dimensi. Ada dimensi kuat dan lemah dalam semua aspek kehidupan. Orang-orang kuat di dimensi leluhur meremehkan makhluk-makhluk di dimensi lain. Mereka membunuh sesuka hati di alam abadi, tetapi ada juga banyak orang di alam abadi di dimensi lain. Sekarang, beberapa alam Fukong dari dimensi yang lebih kecil dan lemah berkumpul bersama dan memilih untuk bersatu. Mungkin kita bisa memancing di perairan yang bermasalah? Luo Xiu menyipitkan matanya. Ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia meninggalkan gedung itu, berubah menjadi salah satu binatang pemusnah, dan berkeliaran di sekitar kota. Karena banyak orang kuat sedang berkumpul menuju kuil bintang. Oleh karena itu, sejumlah besar binatang pemusnah di kota, yang dipimpin oleh penghancur jiwa, mengepung kuil bintang. Oleh karena itu, memanfaatkan kesempatan ini, Luo Xiu mengikuti kelompok binatang pemusnahan dan diam-diam datang ke sekitar orang-orang kuat di dimensi dewa leluhur. Ada 3 pria kuat dari dimensi dewa leluhur di sini. Yang satu adalah Shen Juetian, jenius nomor 1 di generasi dewa leluhur, dan 2 lainnya merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di tahap akhir alam Fukong. Meskipun Luo Xiu ada di dekatnya, dia tidak mengambil tindakan gegabah. Bahkan jika dia meminjam kekuatan kitab surga, dia masih dapat melepaskan kekuatan tempur yang sebanding dengan Fukong. Namun, yang dihadapinya sekarang adalah 2 Fukong tahap akhir, bukan Fukong tahap awal biasa. Ia sama sekali tidak yakin bisa berhasil. Pikirkan tentang ini. Luo Xiu tidak memilih untuk mengambil risiko dan diam-diam memilih mundur. Berjalan-jalan. Luo Xiu menyadari tanpa daya bahwa tidak ada tempat baginya untuk memancing di perairan yang bermasalah. Karena orang-orang dari semua pasukan sangat waspada, begitu binatang pemusnah mendekat, mereka akan berhati-hati untuk menjaganya, atau mereka akan membunuhnya secara langsung. Meskipun membunuh binatang pemusnah akan menghasilkan lebih banyak binatang pemusnah, sekarang sudah ada begitu banyak binatang pemusnah di kota ini sehingga tidak masalah jika lebih banyak binatang pemusnah keluar. Tidak ada peluang untuk membunuh orang. Begitu orang-orang dari semua dimensi bersembunyi di kuil bintang, beberapa aturan di kota akan dipicu dan serangan pembunuh roh yang lebih kuat akan dipicu. Bahkan jika aku bisa berubah menjadi binatang pemusnah, aku mungkin akan dibunuh oleh binatang pemusnah tingkat tertinggi. Ayo kita cari tahu rohnya. Kalau begitu,
Satu-satunya pilihanku adalah mencari cara untuk pergi, atau mencari cara agar binatang pemusnah tingkat tertinggi tidak bisa membedakanku dari binatang pemusnah lainnya. Berbagai ide terlintas dalam benak Luo Xiu. Kitab surga. Saya memikirkannya cukup lama. Luo Xiu berharap menemukan solusi masalah tersebut dari kitab surga. Kitab surga berisi misteri yang tak berujung. Namun, bahkan kitab surga pun tidak maha kuasa. Tepat saat Luo Xiu sudah tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba muncul di telingaku. Jika kamu ingin hidup, kamu bisa menandatangani kontrak ini. Saat suara ini muncul, ekspresi Luo Xiu tiba-tiba berubah, tetapi akal sehatnya menangkap dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun di atas meja di rumah tempat dia berada, sebuah gulungan muncul, dikelilingi oleh suasana perubahan zaman kuno. Kontrak? Kontrak apa? Luo Xiu bingung. Tanpa disadarinya, ia mengirimkan pesan kepadanya dan mengirimkan sebuah objek secara diam-diam, membuatnya hampir tidak menyadarinya. Kekuatan magis semacam ini mungkin bahkan lebih kuat daripada alam yang tidak kosong. Dengan keberadaan seperti itu, jika ingin membunuhnya dan menyakitinya, bisa dikatakan mudah. Oleh karena itu, Luo Xiu dengan mudah mengetahui poin-poin penting dan langsung berjalan mendekat serta mengambil gulungan itu. Luo Xiu tidak mengenali kata-kata pada gulungan itu. Tetapi begitu matanya tertuju pada kata-kata ini, maknanya secara otomatis muncul dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk memahaminya. Segera, Luo Xiu mengerutkan kening. Gulungan ini bukan suatu kontrak melainkan lebih merupakan kontrak penjualan. Kontrak ini terkait dengan kota Zentian. Setelah ditandatangani, seseorang akan berhubungan erat dengan kota Zentian. Tujuan keberadaan kota Tianzhen adalah untuk menekan keberadaan dimensi pemusnahan, menekan penyebaran nafas pemusnahan, dan mengendalikan penyebaran nafas pemusnahan dalam lingkup kota Tianzhen. Maka kontraktor harus memikul tanggung jawab ini bersama-sama dengan kota Zentian dan menanggung tekanan erosi nafas pemusnahan. Tidak hanya itu, kontrak tersebut juga menetapkan bahwa kontraktor tidak boleh meninggalkan kota Tianzhen. Begitu ia pergi, erosi napas pemusnahan akan meningkat secara eksponensial, dan kemungkinan besar ia akan mati. Dan manfaatnya adalah, setelah kontrak ditandatangani, Anda bisa mendapatkan perlindungan dari kota Zentian, dan di kota Zentian, baik Annihilation Beast maupun Soul Slayer tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kontraktor. Dari zaman kuno hingga sekarang, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kota Zentian telah ada selama bertahun-tahun. Tidak banyak kontraktor yang muncul. Karena siapapun yang dapat dianggap sebagai kontraktor adalah si jenius di antara para jenius dan si terkuat di antara yang terkuat. Karena jika Anda tidak cukup berbakat, Anda tidak akan berarti bagi kota Zentian. Kota Zentian juga ingin menumbuhkan para jenius terbaik, dan berharap dapat sepenuhnya menekan dimensi kehancuran di masa depan. Tepat ketika Luo Xiu berpikir dalam diam, pertempuran pecah di luar kota. Itu pertarungan yang luar biasa. Leluhur bela diri tertinggi dan leluhur tertinggi tidak ingin bersikap pasif, jadi mereka langsung menerobos larangan dan masuk ke kota. Mereka ingin membawa pergi Gu Fangtian, Tai Shen Wang dan lainnya, dan juga membawa pergi Luo Xiu. Perilaku seperti itu tentu saja dihalangi oleh para penguasa tertinggi dari dimensi lain. Pada saat yang sama, karena intrusi kekuatan tertinggi memicu peraturan di kota Zentian, roh penghancur jiwa tingkat tertinggi tiba. Dalam sekejap, kota itu menjadi kacau. Satu demi satu, penghancur jiwa tertinggi muncul, meraung dan membunuh. Bahkan beberapa makhluk yang bersembunyi di gedung itu terkena dampaknya dan mati secara mengerikan. Lancang, teriakan marah terdengar. Jauh di dalam kuil bintang, peti mati kuno itu terguncang terbuka, dan seorang pria kekar mengenakan baju besi perak membuka matanya. Ledakan. Saat berikutnya, di langit kota Zentian, muncullah sesosok hantu dengan pancaran cahaya dewa, persis seperti sosok seorang pria berbaju zirah perak. Itu bukan tubuh sungguhan, hanya tubuh Dharma, tetapi aura yang dipancarkannya sangat mengerikan, jauh melampaui tubuh tertinggi biasa. Luo Xiu juga mendengar suara ini. Saya agak linglung selama beberapa saat. Suara ini sama persis dengan suara yang baru saja dikirimkan kepadanya. Keberadaan kuno di kota Zentian ini ingin aku menjadi kontraktor. Hal ini tidak terjadi saat kami berada di kota Mizi Tian sebelumnya. Bayangan tempat cahaya dewa berkumpul meraung dengan marah, dan sebuah jejak telapak tangan jatuh, menyelimuti makhluk tertinggi di bawah telapak tangannya. Makhluk agung ini terkunci dari dimensi kuno yang gelap. Merusak. Sang tertinggi dari dimensi kuno kegelapan berteriak keras dan menyerang balik dengan seluruh kekuatannya.
Namun serangan baliknya bagaikan cermin dan dia dapat dikalahkan dengan mudah. Saat berikutnya, di matanya, seolah-olah yang tertinggal di seluruh kehampaan itu hanyalah jejak telapak tangan. Telapak tangan ini membekukan waktu dan ruang dan menghancurkan semua aturan dan jalan. Ledakan. Jejak telapak tangan jatuh. Tubuh sang maha tinggi dari dimensi kuno kegelapan bergetar hebat, lalu meledak menjadi kabut darah dengan suara keras. Jangan seenaknya menghancurkan kota. Ada makhluk agung lainnya yang melihat kejadian ini dan mengirimkan pesan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Hantu tempat cahaya ilahi berkumpul itu sangat dingin, lalu menyerang satu demi satu, menghancurkan pusat kekuatan alam abadi dari semua dimensi di kota itu hingga hancur satu persatu. Tidak hanya itu. Termasuk para penghancur jiwa yang keluar dari dimensi kehancuran, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh beberapa dari mereka. Kabut darah sang maha tinggi dari dimensi kuno kegelapan baru saja mengembun ke dalam tubuh fisiknya lagi, dan dia pun bermandikan keringat dingin. Tubuh sang maha tinggi yang agung hancur berkeping-keping begitu ia berhadapan muka dengannya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya bayangan cahaya ilahi itu. Rumor itu tampaknya benar. Ada penguasa penekan langit di setiap kota penekan langit. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Makhluk tertinggi dari dimensi kuno kegelapan ini mempunyai niat untuk mundur dan berubah menjadi cahaya pelarian, berniat untuk melarikan diri dari kota. Karena tubuh fisiknya baru saja hancur satu kali, dan tubuh fisik yang dipadatkan kembali itu tidak lagi memiliki vitalitas dan darah, juga tidak kuat, maka ia kembali menjadi sasaran pembunuh jiwa tingkat tinggi. Hal ini membuatnya, sang manusia agung yang perkasa, sedikit takut. Ia tak ingin mati di sini. Hantu Dewa Bintang meliriknya dengan acuh tak acuh, jari-jarinya berubah menjadi pedang dewa, dan dia datang langsung untuk membunuh. Ledakan. Terdengar suara gemuruh mengerikan lainnya. Tubuh sang maha tinggi dari dimensi kuno kegelapan hancur lagi, dan dia lari dengan lemah dan terluka parah. Semua pakar yang bermata tajam bahkan dapat melihat bahwa makhluk tertinggi dari dimensi kuno kegelapan kemungkinan besar akan jatuh dalam kultivasi. Pada dasarnya, pemulihannya sama sulitnya dengan naik ke langit seperti sebelumnya. Karena sumbernya, Yayasan Dao, telah rusak. Sisi lain, Taisu Agung menemukan Gu Fangtian, Raja Tyson dan yang lainnya. Lalu dengan lambaian lengan bajunya, ia mengumpulkan orang-orang ini ke dalam ruang senjata ajaib. Pada saat ini, serangan mematikan sang Star Lord datang seketika. Hal ini menyebabkan ekspresi Supreme Taisu berubah, dan cahaya suci yang terang benderang keluar dari antara alisnya, dan kekuatan rune bawaan tingkat tertinggi meledak untuk menahan serangan Dewa Bintang. Ledakan. Sosok leluhur bela diri tertinggi muncul di samping Taisu, membentuk segel tinju dengan tangannya, dan meninju. Keduanya bergabung untuk menyerang. Hantu-hantu Star-Lord berhasil dipukul mundur. Namun keduanya tidak ragu-ragu dan langsung memilih melarikan diri. Karena mereka semua mengetahuinya. Apa yang muncul pada saat itu bukanlah tubuh asli Dewa Zentian, tetapi hanya tubuh Dharma. Mereka benar-benar membuat lawan kesal dan mengerahkan pasukan utama mereka. Keduanya bergabung untuk bertarung. Kemungkinan terbunuh di wilayah lawan masih sangat tinggi. Sang penguasa bintang mengerutkan kening dan tidak meneruskan pengejarannya. Dia juga tahu bahwa kedua orang ini harus berada di sini karena orang kecil itu. Tetapi mustahil bagi si kecil itu untuk mengikuti mereka kembali ke alam dimensi kelima. Karena mulai hari ini, pria kecil itu adalah anggota garis keturunan Zentian saya. Ledakan. Pembunuhan terus berlanjut. Kota Zentian, Sing, orang-orang sekarat di kota, dan fluktuasi kuat yang disebabkan oleh kematian alam Fukong muncul satu demi satu. Sampai semuanya tenang. Seluruh dimensi surga sunyi senyap. Lagi pula, peristiwa sebesar itu sudah lama sekali tidak terjadi. Dibandingkan dengan apa yang terjadi di kota Zentian, kejadian ini tidak diragukan lagi lebih mengejutkan. Bagaimanapun, Lord Zentian yang dirumorkan telah mengambil tindakan. Lebih dari selusin makhluk agung menyerbu kota, memicu dimensi kehancuran untuk menyerang lebih dari selusin pemusnah roh tingkat agung. Termasuk tindakan penguasa penekan langit, ini sudah setara dengan lebih dari 20 jiwa tingkat agung. Adapun Luo Xiu saat ini, dia menandatangani kontraknya. Saat Luo Xiu menandatangani kontrak, dia segera merasa seolah-olah ada seutas benang yang menghubungkan dan mengikatnya ke kota Tianzhen ini. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang nafas pemusnahan mengalir ke dalam tubuh. Saat dia menandatangani kontrak, dia dan kota Zentian bersama, jadi dia punya kewajiban untuk menanggung erosi atmosfer pemusnahan dengan melarikan diri dari dimensi kehancuran bersama kota Zentian. Segera setelahnya,
Kekuatan tak terduga muncul dan merasuki setiap inci tubuhnya, bahkan kekuatan Zhenwu Dao pun tak mampu menahannya. Tepat saat Luo Xiu sudah tidak tahu harus berbuat apa. Pedang Nirvana milik Wu dan buku milik Tian Wu bergetar secara bersamaan, melindungi dantiannya dan lautan kesadaran jiwa. Kecuali dua tempat ini. Bagian tubuhnya yang lain telah ditembus, dan dengan penetrasi semacam ini, kontraktor tidak dapat meninggalkan kota Tianzhen. Begitu Anda meninggalkan kota Zentian, sebagian besar kekuatan pemusnahan yang ditanggung oleh kota Zentian akan ditransfer ke kontraktor, dan kontraktor tidak dapat menanggungnya sama sekali. Para penguasa kota Tianzhen di generasi sebelumnya semuanya berada di puncak Fukong, tetapi para penguasa dari setiap generasi tidak berani keluar karena mereka tidak tahan. Bahkan para penguasa di alam tertinggi pun datang dan merasa sulit untuk menahannya. Tapi di sini di Luo Xiu, dantian dan laut kesadaran jiwanya belum ditembus, jadi tekad jiwanya masih murni, dan kekuatan Zhenwu Dao-nya juga dapat dikumpulkan ke dalam dantian, mempertahankan kemurnian tertingginya. Dalam arti tertentu, dia bukan kontraktor murni. Dapat dikatakan dia setengah kontraktor. Sepertinya tidak ada yang terlalu istimewa. Luo Xiu mengangkat bahu. Gulungan kontrak yang telah ditandatangani itu otomatis terbakar dan berubah menjadi sebuah rune, tercetak di lengannya seperti tato. Luo Xiu tidak mempedulikan hal ini, membuka pintu dan berjalan keluar. Sekarang, kota menjadi sepi. Para manusia agung dan berkuasa dari segala dimensi juga mundur. Para jenius dan berkuasa dari segala dimensi yang sebelumnya terjebak di kota itu pun mati atau melarikan diri bersama mereka. Menengadah, Luo Xiu melihat banyak mayat, dan ada banyak mayat di antara mereka. Bahkan jika mereka mati, masih ada aura yang kuat dan Taoyun yang tersisa. Itu bukan mayat kosong. Ia bahkan melihat mayat yang dimutilasi, yang auranya lebih mengerikan dan tingkatnya lebih tinggi daripada mayat yang kosong. Mungkinkah ini mayat agung? Sekalipun itu bukan mayat agung yang lengkap, bagian dari mayat agung yang tidak lengkap itu pasti tak ternilai harganya. Terutama jika darah tertinggi dapat diekstraksi darinya, itu akan sangat berharga. Ada banyak binatang pemusnah di kota itu. Namun Luo Xiu sama sekali tidak peduli. Ia bahkan tidak perlu mengubah penampilan dan auranya menjadi binatang pemusnah. Dengan statusnya sebagai kontraktor, binatang pemusnah itu tidak akan menyerangnya. Mayat biasa. Luo Xiu bahkan tidak mau melihatnya. Setidaknya itu bukan mayat kosong, jadi dia akan jatuh dari langit untuk melihat manfaat apa yang bisa dia dapatkan. Entah itu senjata ajaib milik orang kuat yang tidak kosong, atau senjata ajaib penyimpanan yang dibawanya, ada banyak hal baik. Jauh di dalam kuil bintang, makhluk di dalam peti mati itu masih membuka matanya, dengan senyum di bibirnya. Orang ini tampaknya tidak terlalu peduli untuk menjadi kontraktor, dan sebagai kontraktor, dia tampaknya tidak berubah sepenuhnya. Tiba-tiba, persepsi sang penguasa bintang menyebar keluar dan melihat sosok yang duduk di kuil bintang tengah menyembuhkan luka-lukanya. Pemilik figur ini adalah mantan Dewa Bintang. Sebelum Perang Agung, terjadi kerusuhan di kota, dan penguasa bintang juga terlibat. Ia menderita kerugian besar, dan ia beruntung jika tidak mati. Aku bisa membiarkan orang itu mengambil alih posisi penguasa. Dia bisa membantuku mengatur ketertiban kota Tianzhen selagi aku tidur, pikir Dewa Bintang dalam hati. Luo Xiu memiliki potensi besar, tentu saja dia bisa melihatnya. Agar bakat seperti itu dapat bergabung dengan garis keturunan Zentian, ia harus dibina dengan baik dan diberi banyak kesempatan untuk berlatih. Apakah garis keturunan Zentian memiliki peluang untuk muncul kembali di masa depan bergantung pada seberapa besar potensi dan kemampuan yang dimiliki orang tersebut. Ada banyak hal baik. Kota Zentian, Bintang. Luo Xiu sedang dalam suasana hati yang baik. Ia sama sekali tidak terkekang oleh statusnya sebagai kontraktor, dan suasana hatinya pun tidak terpengaruh sama sekali. Jangan katakan apapun lagi. Hanya dengan memungut mayat-mayat di sini, ia memungut 3 mayat yang utuh, dan ketiganya adalah 3 mayat utuh yang utuh. Ada juga beberapa potongan tubuh dan lengan yang patah. Kedengarannya menakutkan. Tetapi semua ini adalah kekayaan di dimensi surga. Fu Kongzi penuh dengan harta karun. Darah, daging, otot, dan tulangnya dapat digunakan untuk memurnikan senjata magis dan senjata sihir. Esensi darah dan rune yang terkondensasi dalam tubuh juga merupakan harta karun. Beberapa sosok pembunuh jiwa muncul di dekatnya, dan mata merah mereka tertuju pada Luo Xiu, tampak mengerutkan kening. Luo Xiu menoleh dan melihat ke atas, memperlihatkan tanda rune di lengannya, lalu tersenyum tipis. Aku seorang kontraktor, dan kita semua adalah milik kita sendiri. Sambil berbicara,
Luo Xiu melihat batu hitam dengan aura khusus, tepat di sebelah pemusnah roh. Saat berjalan mendekat, Luo Xiu tidak takut jiwa-jiwa penghancur jiwa ini akan menyerangnya. Lagi pula, menurut aturan kontrak, selama kontraktor tidak mengambil inisiatif untuk menyerang makhluk-makhluk di dimensi kehancuran, pihak lain tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Luo Xiu mengulurkan tangan dan ingin mengambil batu hitam itu. Namun, ia dihentikan oleh seorang pembunuh jiwa yang mengulurkan tangannya, dan ada sedikit peringatan dan ancaman di matanya yang merah dan dingin. Jangan menunggu Luo Xiu mengatakan atau melakukan sesuatu. Roh pemusnah dengan aura yang tak terduga muncul langsung di sini seolah-olah berteleportasi. Saat patung penghancur roh ini muncul, ekspresi Luo Xiu langsung berubah, dan dia langsung ingin berbalik dan pergi. Karena dia bisa merasakan bahwa miling yang muncul saat ini bukanlah konsep yang sama dengan miling biasa yang tidak kosong. Makhluk terkutuk ini mungkin seorang pembunuh roh yang telah mencapai tingkat tertinggi. Si kecil, tidakkah kau ingin tahu benda apa ini? Tiba-tiba, suaranya terdengar. Luo Xiu berhenti dan berbalik, melihat kemunculan roh pembunuh jiwa tingkat tertinggi, yang tampaknya sedang menatapnya saat itu. Dan jiwa pembunuh roh itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang wanita, mengenakan gaun merah panjang, kulitnya sangat putih, dan pupil matanya seperti 3 warna merah yang saling tumpang tindih. Aneh dan indah, mempesona dan berbahaya, tidak lebih dari itu. Melihat Luo Xiu berbalik, sang penghancur jiwa agung tersenyum dan berkata, benda ini adalah harta karun kelas atas. Benda ini digunakan oleh orang-orang kuat untuk menjalankan jalan mereka. Benda ini berkaitan erat dengan pencapaian Sang Maha Tinggi. Dengarkan ini. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Apakah batu hitam yang tak mencolok itu harta karun yang bisa digunakan untuk mencapai status tertinggi? Jika begitu, nilai itu sungguh terlalu berharga. Meskipun Luo Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun, sang penghancur jiwa tertinggi tidak peduli dan melanjutkan, makhluk apapun di dimensi manapun yang ingin melangkah ke alam tertinggi dari alam kosong harus membuat jalannya sendiri sangat murni. Saat menempa dao seseorang, kekuatan dao yang terus-menerus disempurnakan membutuhkan harta karun terbaik untuk membawanya. Inilah dao, benda pembawa tao setara dengan klon. Kebanyakan orang kuat perlu membawa tao 2 kali sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menembus alam tertinggi. Ada juga beberapa orang kuat yang tidak membutuhkan benda pembawa tao. Mereka dapat mencapai kesuksesan hanya dengan mengolah dao sendiri. Anda dapat langsung melangkah ke alam tertinggi dan melewati tahap pembawa jalan. Dengarkan ini. Luo Xiu mungkin memahami sesuatu, jadi Zenmu Dao-nya sangat murni dan seharusnya menjadi jenis yang dapat melintasi Dao dan mencapai yang tertinggi di masa depan. Juga, pemilik harta karun ini pasti telah mengalami kerusakan berat pada jalannya sendiri, sehingga semua benda yang membawa jalan itu tertinggal di sini. Kerugian seperti itu telah merusak Daoji, dan tidak mudah untuk memulihkannya. Senior, seberapa kuat Yang Maha Kuasa? Luo Xiu menanyakan pertanyaan seperti itu. Karena harta itu begitu berharga dan bernilai, Luo Xiu memperkirakan bahwa dia tidak akan mendapat bagian apapun darinya, jadi dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Seberapa kuat? Miling tersenyum, tingkat kultivasimu sudah sampai mana, dan kau ingin tahu ini? Ketika kau sudah mencapai tingkat ini, kau akan mengerti secara alami, tanpa perlu kukatakan. Kakakmu, ini seperti tidak mengatakan apapun. Luo Xiu tidak menunggu untuk bertanya lebih lanjut. Miling menyingkirkan batu hitam itu dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, patung pembunuh roh ini muncul di bagian terdalam kuil bintang, di samping peti mati. Xingxiu, pendatang baru ini sepertinya agak istimewa bagiku, tapi aku tidak tahu apa istimewanya. Bisakah kau memberitahuku? Miling menjelma menjadi wanita, mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk peti jenazah yang berat itu, hingga menimbulkan suara benturan. Menghancurkan jiwa takkan bertahan lama. Sudah waktunya kau pergi. Sebuah suara terdengar dari peti mati. Kamu kawan, aku bertanya kepadamu dengan suara yang bagus, mengapa kamu begitu dingin? Setelah mengatakan itu, masih tidak ada pergerakan di dalam peti mati itu. Wanita pembunuh roh itu mendesah, berubah menjadi bayangan, berangsur-angsur menghilang, dan kembali ke dimensi pemusnahan. Sebenarnya, sosok yang terbaring dalam peti mati itu selalu membuka matanya, tetapi dia tidak berkomunikasi dengannya. Setelah wanita pembunuh roh itu menghilang, keberadaan di peti mati, penguasa bintang di kota Zentian, selalu berfokus pada Luo Xiu. Dia tidak menduga hal itu. Luo Xiu sebenarnya menjadi sasaran penghancur jiwa tertinggi dari dimensi pemusnahan. Seperti yang dikatakan oleh sang penghancur jiwa tertinggi.
Alasan mengapa saya memperhatikan Luo Xiu adalah karena saya menyadari ada sesuatu yang istimewa tentangnya, tetapi saya tidak dapat mengatakan secara spesifik apa yang istimewa tentangnya. Sang Maha Penghancur Jiwa tidak mengetahuinya. Padahal, dia, Sang Dewa Bintang, tidak begitu mengerti. Artinya, Luo Xiu adalah orang yang bahkan orang-orang hebat pun tidak dapat melihat atau memahaminya. Hanya seorang biksu kecil dari alam tanpa awal. Masuk akal jika di mata orang yang paling berkuasa, segalanya dapat dilihat sekilas. Tetapi bahkan orang yang paling kuat pun tidak dapat melihat menembus tubuh Luo Xiu. Di kota, Luo Xiu berjalan-jalan santai di jalan. Karena identitasnya sebagai kontraktor, ada seutas benang yang melilitnya, mengikatnya ke kota ini. Dan di bawah pengaruh kontrak, kota Zentian akan mentransfer sebagian kekuatan pemusnahan kepadanya, yang memungkinkannya memikul tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Untung, Luo Xiu sendiri telah menguasai kekuatan pemusnahan dan juga telah mempelajarinya. Tidak sulit untuk menyelesaikannya. Hanya saja ini agak merepotkan, dan Anda harus mengatasinya dari waktu ke waktu. Jika tidak, kekuatan pemusnahan akan terakumulasi terlalu banyak di dalam tubuh, dan sesuatu akan terjadi dengan mudah. Oleh karena itu, menjadi seorang kontraktor tidaklah mudah. Sambil menerima perlindungan dari kota Zentian, Anda juga harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Dengan kata lain, kekuatan Luo Xiu sungguh luar biasa. Jika biksu lain yang berada pada level yang sama, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk menyelesaikan kekuatan pemusnahan, apalagi meluangkan waktu untuk berlatih. Mungkin dia baru saja berbicara dengan sang penghancur jiwa tertinggi, dan tubuhnya terkontaminasi oleh sebagian aura sang tertinggi. Kemudian, saat Luo Xiu bertemu dengan beberapa binatang pemusnah dan bahkan roh Mieling yang bukan level kosong, binatang pemusnah dan roh Mieling ini memberi jalan kepadanya satu demi satu, tampak sangat hormat. Pada saat yang sama, tepat ketika semua orang menebak apakah Luo Xiu telah melarikan diri dari kota Zentian sejak lama atau tewas dalam kekacauan di kota Zentian. Di sisi alam 5 dimensi ini, Gu Daoran, yang berada di Istana Alam Seni Bela Diri, mendesah. Orang itu benar-benar memilih menjadi kontraktor? Saat Luo Xiu masih sangat lemah, Gu Daoran menitipkan sisa jiwa ke dalam tubuh Luo Xiu, namun Luo Xiu sendiri tidak menyadari apapun. Oleh karena itu, Gu Daoran tidak mengatakan bahwa ia tahu segalanya tentang pengalaman Luo Xiu selanjutnya, tetapi ia mungkin juga mengerti sedikit. Setidaknya ia bisa merasakan kondisi dan situasi Luo Xiu saat ini. Begitu Anda menjadi kontraktor kota Zentian, pada dasarnya Anda tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan kota Zentian dalam hidup ini. Jadi dalam kasus ini, bukankah ramalan yang diberikan oleh keluarga leluhur itu akan menjadi lelucon? Dari zaman kuno hingga sekarang, siapapun yang menjadi kontraktor telah mencapai puncak langit. Tak seorang pun pernah mampu mencapai tingkat tertinggi, apalagi melampaui alam tertinggi. Kota Zentian memiliki kekuatan jalan khusus yang terikat oleh kontrak. Begitu kontraktor meninggalkan lingkup kota Tianzhen, kekuatan pemusnahan di tubuhnya akan meledak, dan dia harus kembali ke kota Tianzhen untuk menekannya. Kota Zentian seperti penjara bagi para kontraktor. Kota ilahi Taiji. Tai Qingsan mendesah, orang itu seperti dinamit. Katanya dia pergi berlatih, tapi malah memprovokasi belasan makhluk agung untuk membunuhnya. Apakah ini yang dilakukan manusia? Tetua Agung Ma Wen di samping tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, bahkan jika Wulongsu, penguasa dunia persilatan, berhasil mencapai alam tertinggi, kemungkinan besar hanya dalam formasi ini. Ya. Tai Qingsan menghela napas lagi, tapi bedanya, jika selusin makhluk tertinggi datang untuk membunuh Wulongsu, makhluk tertinggi di sini akan membantu melawan. Tapi bagaimana dengan Luo Xiu? Ma Wen tidak mengatakan apa-apa, karena saya tidak dapat menerima ini. Tepatnya, Luo Xiu sama sekali tidak mencari perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Bahkan jika dua makhluk tertinggi, leluhur bela diri dan leluhur kuno, pergi kemudian, dua makhluk tertinggi itulah yang pergi ke sana sendiri. Bukan Luo Xiu yang meminta bantuan. Kuncinya adalah, pergi kedua Supremes hanyalah setetes air di lautan dan tidak membantu sama sekali. Pada akhirnya, hidup dan mati Luo Xiu tidak diketahui sekarang. Seperti kata pepatah, bencana itu akan berlangsung selama ribuan tahun. Kurasa anak itu pasti belum mati. Dia pasti sudah melarikan diri atau masih berada di kota Tianzhen, kata Tai Qingsan. Mungkin dia lolos. Kalau tidak, belum lagi akibat dari pertempuran jarak dekat Supreme, kemunculan begitu banyak Soul Annihilator saja, tingkat kultivasinya tak akan mampu menahan erosi kekuatan Annihilation. Kata Ma Wen. Belum tentu. Tai Qingsan menyipitkan matanya. Jika aku ingat dengan benar,
ada kontraktor di kota Zentian, dan semakin berbakat suatu makhluk, semakin besar pula dukungan yang akan diterimanya dari kota Zentian. Kontraktor. Ini adalah tebakan yang diberikan oleh Tai Qingsan. Harus mengatakan, Tai Qingsan mengenal Luo Xiu dengan cukup baik, dan analisisnya sempurna. Satu-satunya tempat adalah, jika Luo Xiu menjadi kontraktor, itu sama saja dengan diikat di kota Zentian, dan dia mungkin tidak bisa kembali. Pada saat ini, Luo Xiu berada di kota Zentian, memikirkan rencana selanjutnya. Sebelumnya, aura agung terpancar dari sisinya, yang menarik perhatian banyak orang kuat. Di antara mereka, tampaknya ada penguasa bintang di kota yang menekan langit ini. Penguasa kota penekan langit dapat dianggap sebagai juru bicara yang dipilih oleh yang terhormat, dan juga termasuk dalam kategori kontraktor. Entah karena kesempatan tertinggi atau alasan lain, Luo Xiu dapat yakin bahwa sang dewa bintang memiliki hubungan yang benar-benar bermusuhan dengan dirinya sendiri. Tetapi Luo Xiu juga tahu bahwa dia jelas bukan tandingan dewa bintang saat ini. Karena itu, setelah berkeliaran di sekitar kota dan mencari beberapa sumber harta karun, Luo Xiu melanjutkan memasuki kondisi kultivasinya. Tidak butuh waktu lama. Sang penguasa bintang yang terbaring dalam peti mati tiba-tiba membuka matanya. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Metode kultivasi biasa tidak begitu efisien. Seharusnya dia menciptakan Tao dan metodenya sendiri yang cocok untuknya. Sang penguasa bintang bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai seorang ahli tingkat atas, ia masih memiliki visi yang bagus. Semakin kuat eksistensinya, semakin besar pula pemahamannya. Seberapapun hebatnya metode yang diciptakan para pendahulu, bagaimanapun juga itu adalah metode orang lain, bukan metode Anda sendiri. Hanya dengan menciptakan Tao dan Dharma yang merupakan kontrak paling sempurna dengan diri sendiri, seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Luo Xiu, itu dia. Dia mulai menciptakan Tao dan Dharmanya sendiri sejak lama dan memulai jalan kultivasi tertinggi ini. Tingkat kultivasi saat ini lemah, dan berlatih dengan sangat cepat adalah hal yang wajar. Tergantung apakah Anda masih bisa berlatih secepat itu saat memasuki alam yang lebih tinggi di masa mendatang. Dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Sang penguasa bintang kembali menutup matanya dan memasuki kondisi tidur nyenyak, tidak lagi memperhatikan Luo Xiu. Setelah menjadi kontraktor, Luo Xiu benar-benar menduga bahwa setiap gerakannya di kota Zentian mungkin berada di bawah perhatian makhluk kuat tertentu. Namun Luo Xiu tidak mempedulikan hal ini. Dan beberapa perilakunya saat ini semuanya adalah godaan. Dia sedang menguji apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Dan setelah beberapa pengujian, identitas kontraktor ini tampaknya tidak membatasi tindakannya yang lain, kecuali bahwa ia tidak dapat meninggalkan kota Zentian. Ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Yang terpenting adalah dia bisa mengendalikan beberapa binatang pemusnah tingkat rendah, dan binatang pemusnah itu tidak akan menyerangnya ketika mereka melihatnya. Bahkan jika dia tidak menyukai binatang pemusnah itu dan menendang mereka, binatang pemusnah itu tidak akan melawan. Semuanya ini, itu semua karena kekhususan identitas kontraktor. Karena kontraktor dilindungi oleh kota Zentian. Khususnya, Luo Xiu, sang kontraktor, diundang secara pribadi oleh Dewa Bintang untuk bergabung. Ia membawa jejak napas Dewa Bintang, serta sisa napas Dewa tertinggi penghancur jiwa tadi. Aura kedua makhluk agung itu mengelilinginya. Binatang pemusnah atau pembunuh jiwa mana yang berani mencari kematian dan menyerangnya? Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu telah menjadi kontraktor selama beberapa waktu. Sejauh ini, dia belum merasakan apapun yang buruk. Meskipun akan ada sedikit kekuatan pemusnahan di tubuhnya, kekuatan pemusnahan ini berada dalam jangkauan yang bisa dia atasi, dan juga dapat meningkatkan kekuatannya. Sepertinya karena dia berada di bawah tekanan, dia berlatih sedikit lebih cepat dari biasanya. Setelah berlatih beberapa saat, Luo Xiu keluar untuk berkeliaran lagi. Hasilnya, penemuan-penemuan baru pun dilakukan. Terakhir kali, karena pertempuran antara para agung, banyak makhluk hidup mati secara tragis, sehingga tidak ada makhluk hidup yang berani datang ke sini baru-baru ini. Mungkin karena kehidupan dan kematian Luo Xiu belum dipastikan, dan keberadaan kesempatan tertinggi belum dijelaskan. Setelah keadaan tenang, beberapa orang lagi muncul di jalan-jalan kota Zentiansing, dan banyak dari mereka adalah orang-orang kuat dari alam abadi. Kamu masih berani datang? Luo Xiu tersenyum. Menggunakan statusnya sebagai kontraktor, dia memanggil beberapa binatang pemusnah tingkat rendah. Kemudian dia membawa binatang-binatang pemusnah ini ke sudut kota yang tidak ada seorang pun yang memperhatikan,
mengangkat tangannya dan membuat beberapa batasan lingkaran sihir untuk mengisolasi napas dan persepsi. Segera setelahnya, dia mengangkat tangannya dan memukul semua binatang pemusnah tingkat rendah itu hingga mati. Jika Anda membunuh binatang pemusnah tingkat rendah, binatang pemusnah tingkat tinggi akan muncul. Tidak butuh waktu lama. Saat binatang pemusnah dipukuli sampai mati oleh Lu Chen berulang kali. Akhirnya, seorang pemusnah roh muncul. Pada saat yang sama, karena munculnya Mi Ling, kota Zentian, yang baru saja meloloskan larangan formasi, mengaktifkan formasi itu lagi dan terisolasi dari dunia luar. Dengan munculnya Mi Ling, aura kehancuran yang menyelimuti kota itu juga semakin kuat. Apa yang terjadi? Mengapa formasi itu diaktifkan? Sialan, apa ada yang membunuh orang di kota ini? Kenapa Mi Ling tiba-tiba muncul tanpa peringatan? Munculnya Mi Ling mungkin hanya ada beberapa alasan. Saat formasi penyegelan dibuka, wajah para jenius dan orang kuat di kota itu langsung memucat, dan perasaan sedang dijebak tiba-tiba muncul di hati mereka. Mungkinkah itu Luo Xiu? Mungkin dia tidak mati sama sekali setelah huru hara agung. Jangan lupa, kota Zentian juga akan menyerap talenta-talenta terbaik secara selektif. Jika Luo Xiu sehebat itu, kota Zentian mungkin akan menyerapnya sebagai kontraktor. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Satu-satunya cara adalah menemukan Luo Xiu dan membunuhnya sepenuhnya, atau tidak memberinya kesempatan untuk membunuh di kota, dan tidak membiarkan roh-roh pemusnah muncul terus-menerus. Ketika pemusnahan roh muncul, formasi penyegel akan diaktifkan, dan aura pemusnahan di kota akan menjadi kuat. Durasinya umumnya tidak akan lama, dan orang-orang kuat di atas alam abadi dapat menahannya. Namun jika pemusnah roh itu muncul terus-menerus, formasi penyegel akan tetap aktif dalam jangka waktu lama. Maka di bawah erosi napas pemusnahan, apalagi alam abadi tak mampu menahannya. Alam itu akan hancur total oleh erosi dan mati tanpa tempat penguburan. Kota Zentian, Bintang. Beberapa orang kuat di alam Fukong sedang mencari berbagai jejak dan petunjuk di jalan-jalan kota. Pada saat ini, Luo Xiu adalah target pencarian. Di sebuah rumah yang tidak mencolok, aku membuka mataku. Sesekali, dia akan keluar sekali dan membunuh binatang pemusnah untuk memicu kemunculan roh pemusnahan. Sebagai inisiator pembunuhan binatang pemusnah, sang penghancur jiwa tidak akan menyerangnya. Sebaliknya, ia akan melampiaskan amarahnya kepada orang-orang kuat dari seluruh dimensi di kota. Hanya sekali atau dua kali. Sudah lama sekali. Beberapa orang merasakan sakit yang teramat sangat, karena pengikisan kekuatan pemusnahan makin parah dan parah, terakumulasi seiring waktu, dan mereka hampir tak tertahankan. Ada juga orang-orang yang berteriak dan meraung di kota, melontarkan berbagai ancaman dan intimidasi kepada Luo Xiu. Namun Luo Xiu sama sekali tidak memperhatikan. Pada saat yang sama, kota Zentian, Bintang, tempat ini sekali lagi menjadi pusat perhatian. Karena pembentukan larangan kota Tianzhen ini sudah terbuka sejak lama dan berlangsung lama. Ini waktu yang lama. Ini bukan hanya 1 atau 2 hari. Namun selama beberapa tahun berturut-turut. Bagi seorang biksu yang telah mencapai tingkat ini, beberapa tahun dapat dikatakan seperti sekejap mata. Tetapi di bawah erosi kekuatan pemusnahan, beberapa tahun tampaknya telah berlalu puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama, yang sangat sulit untuk ditanggung. Hari ini, sesosok manusia di kota itu melayang di udara, dan dengan napas yang lemah, ia menggunakan kekuatan jalan untuk menguatkan suaranya dan menyebar ke seluruh kota. Tuan Luo, saya datang dari Menara Zutian. Mewakili semua orang berkuasa di kota ini. Bolehkah saya berdamai dengan Anda? Segala sesuatunya telah berkembang sampai ke titik ini. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat di kota itu sedikit cemas. Jika formasi penyegelan tidak dapat dibuka, mereka tidak dapat keluar, dan mereka harus menanggung erosi kekuatan pemusnahan. Mengenai harapan agar Yang Maha Kuasa datang menyelamatkan, salah satu Yang Maha Kuasa telah dipukuli hingga mati terakhir kali, jadi Yang Maha Kuasa biasa mungkin tidak berani datang. Jadi setelah berdiskusi, orang-orang kuat dari semua dimensi ini hanya bisa mengertakkan gigi dan melewati Menara Zutian dengan rasa malu, mencoba melihat apakah mereka dapat berdamai dengan Luo Xiu. Mereka tidak bisa maju sendiri karena mereka tidak akan mendapatkan kepercayaan Luo Xiu sama sekali. Menara Zutian berbeda. Lagi pula, Menara Zutian telah beroperasi di dimensi Zutian untuk waktu yang lama, dan telah mengumpulkan reputasi yang baik dan kredibilitasnya relatif terjamin. Luo Xiu di kota tentu saja mendengarnya. Tetapi, sementara yang lain merasa reputasi Zutian Lo patut dipercaya. Namun dia tidak berpikir begitu.
Begitu dia memilih untuk percaya pada Menara Zutian, entah dia muncul atau meninggalkan jejak, dia dapat dengan mudah dilacak atau ditemukan. Bukankah itu akan menjadi bencana pada saat itu? Oleh karena itu, Luo Xiu merasa bahwa mempercayai hal semacam ini sebaiknya diserahkan pada dirinya sendiri. Dalam situasi saat ini, ia tidak akan mempercayai siapapun, dan tidak ada yang berani mempercayainya. Karena itu, orang-orang dari Menara Zutian berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari Luo Xiu, dan dia menjawab dengan diam. Kesunyian. Tolak saja. Beberapa waktu berlalu. Pertempuran besar terjadi di kota itu. Beberapa orang yang sudah sangat menderita menjadi gila dan melampiaskan amarahnya, melawan para pembunuh jiwa dan membantai binatang pemusnah dalam skala besar. Akibat dari hal ini hanya akan membuat keadaan di kota menjadi semakin berbahaya dan membuat orang lain yang masih bisa bertahan hidup akan memarahi ibu mereka dengan wajah jelek. Itu bisa berlangsung cukup lama. Bercinta seperti ini. Dukung pamanmu. Hasil seperti itu tentu saja merupakan hasil yang memuaskan Luo Xiu. Mulai sekarang, apakah kota Tianzhen ini dianggap wilayahku? Di antara orang-orang kuat dari seluruh dimensi di luar sana, siapa yang berani datang ke sini untuk menggangguku? Tetapi, ada satu masalah yang masih belum terselesaikan. Itulah Tuhan Bintang. Orang itu tampaknya menderita cedera serius terakhir kali, dan dia bersembunyi di kuil bintang untuk memulihkan luka-lukanya dan tidak pernah keluar. Senyuman muncul di wajahnya. Tubuh Luo Xiu bergetar sedikit, cahaya kemasan muncul di permukaan tubuhnya, mengembun menjadi bentuk rune yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menghilang ke dalam tubuhnya. Tubuh fisiknya telah menyelesaikan penempaannya yang ke-6. Dia sangat menantikan seberapa kuat tubuh fisiknya dapat ditempa di tahap alam tanpa awal setelah menyelesaikan 9 kali penempaan di masa mendatang. Bersambung.